What up? Kembali ke podcast Pawaling IBL di Indonesia. Box out, bareng gue Raditya Alif. Karena kita Pawaling IBL. Hari ini ada host IBL di studio kita. Guys, say hello to Ralfi Nasution. What's up? What's up? Giving- Thank you for having me in the pod. guys. Yes, sama-sama. Ini juga ada teman Alizarnya juga, si Yoi. Abi. Super Ya. asik. Terima kasih. Think tank IBL kita ya. Ini yang ambil kita di sini. Nah, nih. sebelum kita mulai pembahasan ngomongin soal IBL, Yes. gue pengen nanya ke Ralfi dulu Oke. sebenarnya. Itu sebenarnya greens potato beans tuh apa sih? Enggak. Gue Gini, rasa gini. lo harus menjelaskan buat Oke. komentator di I know. live comment video. I know. Ya, artinya apa sih? Apa sih artinya? You know that meme? Enggak tahu. You know that meme Enggak tahu. back in, Gue enggak tahu. 20... 2020. No. Sebelumnya? It was way back. at 20 Pas zaman apa? Zaman Vines. Ya. 2000. Oh, Vine. Yeah. Ini Sokmed yang bikin video pendek 6 detik gitu 6 kan. detik. Sebelum zamannya TikTok ini ya. Sebelum way before TikTok. Oke. 2013 gitu Yeah. ya, 2012 gitu. Iya. Jadi ada ibu-ibu di US Oke. lagi Thanksgiving. Ya. Terus dia nge-rap gitu gak tau kenapa out of nowhere. Uh. Beans, potatoes, tomatoes, Iya, beans, rhyming. beans, rhyming. Iya. Terus kalau you play NBA 2K gitu, if the shot went in and it's greens, Oh. Jadi kayak greens, Irish Spring, greens. Referensinya cukup lawas ternyata Cukup ya. lawas. Cukup lawas. Iya, Cukup iya, nih, jadi iya. gue gak tau mau ngomong apaan gitu kan. Jadi nanti Kayak, kalau ketemu penonton video di jalan ya, maksud gue tuh begini. maksud gue tuh gini. Gitu. Ya. Nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Tapi dia gitu kalau dia pengen tahu ya penasaran, ini Oke. apaan sih? Greens apaan sih? Ya gue tiba-tiba out of nowhere aja gitu. Oke, tapi kayaknya kalau ngomongin soal penasaran ya, banyak sekali yang terkesima dengan debut mantan pemain Tangerang Hawks, Oh, Rizky Effendi, yang Yes. chemistry-nya begitu cair sama lo. Lo gimana tuh tag team sama dia? Senyaman apakah apa yang impress banget? Karena mungkin Abi juga bakal Iya. nambahin ya. Ini kita sedikit ngomong soal siarannya dulu. Tapi gimana tuh menurut lo tuh tag team lo dengan Rizky Effendi? What did you like kerja sama dia? it was effortless. Kayaknya harusnya nanya dia deh gimana kerja sama gue. Kebalik ya. Tapi Coba kita bawa. Coba nanti Coba kita bawa mungkin seminggu depan minggu lagi. depan gue Kita sempat coba. mungkin Coba Iya, ya. saya sempat ngomong, Iya. ngeliat nih ada yang nge-tweet box out gitu kan. Katanya Rizky Effendi sama Ralfi cocok nih chemistry-nya. Tapi it was effortless. Rizky Effendi is a very humble guy. Yeah. Spent 15 seasons in the IBL. Veteran, ya. Yes, orang veteran. Terakhir tahun lalu juga masih main di Tangerang Hawks. Iya. Akhirnya udah pensiun. Pensiun. Dan sekarang udah dia mulai nge-hosting lagi juga. So it was effortless and he knows his things gitu loh. Nah. Dan dia tahu pemain-pemainnya pastinya kan. Apalagi dia masih dekat juga sama semua pemainnya. Jadi it was effortless and it was an awesome gig aja doing it Men, with him. Abi, gue minta lo bantuan untuk nambahin dikit karena gue tuh cukup wow. Ibaratnya kalau di rapper gitu ya, ada Notorious B.I.G. Ini orang diksinya mantep ya. Diksinya mantep sih, coba deh. Lo coba lo ceritain ke penonton ya. Kayak istilah-istilah basket yang dia Iya, sebutin iya, tuh dia banyak. Apa aja Bi, coba. Ya, gue tuh kaget karena gue kan, awalnya kayak oke komentator kan. Yeah. Kayak nice, kayak Yeah. Flow sama Raffi oke, terus code switchingnya juga halus. Iya. Di saat yang diperlukan tuh ganti bahasa ya. Iya, terus pernah kayak dia ngomong kayak ini kalau kayak gini di back screen harusnya di switch biar nanti defender yang ngejaga akhirnya nggak Yeah. terlalu gimana terus kayak oke, this is nice. Dua play berikutnya ada action ya. Itu zipper play. Jadi kayak the shooter goes into the paint terus dia nge-cut keluar ada down screen dari big man. Dia nge-call itu on live play without any kayak patah-patah kayak bener kalau ada zipper play Itu- rolling into a Spain pick and roll kayak oke. Iya, itu ada layar Prastawa tuh pas dia ngomong zipper action. Wah, Ya, itu kayak, bagus wow. sekali deh. Wah. Oke, And that's he knows nice. his thing makanya. Dan gue tuh selalu kagum dengan komentator basket ya, apalagi yang di luar adalah karena gini ya, gue merasa lapangan basket itu kan nggak terlalu gede, Iya. cukup kecil. Jadi kadang-kadang untuk ngelihat defensive coverage yang berbeda itu kadang-kadang butuh pembiasaan. Gue pun kadang-kadang nggak selalu, bahkan lebih sering nggak bisa Iya. ngelihat gitu Iya. karena jaraknya dekat gitu. Mau agak beda dengan mungkin American football atau misalnya bola gitu kan. Jadi untuk bisa dalam real time mengidentifikasi apa yang lagi And the terjadi. speed, right? Maksud gue Cepet. cepet Iya. banget gitu. Gitu. Iya. Oke banget ya, mudah-mudahan. Gue tuh abis nonton dan mendengarkan Iya. Bung Rizky Effendi ini, gue tuh kayak wah,
video nih harusnya bikin acara kayak details ya. Ah, Kayak detailsnya almarhum nice, Kobe. nice. Tapi dia, karena kalau video nggak bikin ya kita aja. Coba. Hey. Oke, nah kita let's talk about the game ya. Yeah. Atau mungkin apa ya, recap kali ya. Recap IBL di minggu pertama dan di saat, disclaimer di saat podcast ini naik, itu di hari Jumat tanggal 19 sudah masuk ke day 3. Yeah. Dan akan main di Jumat, Sabtu, Minggu dan di minggu depannya lagi akan ada pertandingan mulai ada di midweek ya. Besok cuma 2 game juga sih tapi. Oke, Jumat nah 2 game. soalnya yang akan main kan Pelita Jaya lawan Hawks. Jadi kita ngomongin sedikit nih. Oke, langsung nih. Gue suka. Nah ini kita bisa lihat cara mendapatkan tiketnya, poster pertandingannya. Gini, gue suka bagaimana Pak Junas ini sudah agak terlihat kayak Adam Silver dalam Junas Silver. Junas Bronze kali ya. sudah terlihat. Aku ingin membuka liga nih dengan big match, dengan big game kan langsung. Kayak opening weekend. Bahkan ada kayak semacam ring seremoninya cuma dengan kearifan lokal kan. Betul. Dengan tarian-tarian gitu. Prawira Bandung melawan Pelita Jaya. Iya, okay, itu. okay, Citra. Itu di Gor Citra Arena Bandung. Betul. Ada Menpora juga datang kan. Betul. Ada Pak Junas datang di sana juga. Benar. Kayak seremoni yang menang tahun lalu, just like that. Yes. Yeah. Bahkan ada Yuda Saputra itu ngomong ke audiens kayak waktu Kawhi Leonard pembukaan. Cuma tanpa ketawa yang aneh ya. Jadi maksudnya gue bisa melihat referensi dalam merencanakan pembukaan inilah gitu. Semakin terlihat semakin NBA lah gitu. Nah, banyak banget yang menggadang-gadang ini harusnya musimnya PJ ya. Dengan 2 pemain asing plus 2 pemain naturalisasi gitu kan. Efektifnya 3 pemain asing. 3-3-nya ex-NBA. Yeah. Nah, ini dan- all NBA foreigners. One heritage. Ya. Satu lagi orang Indonesia asli kayak. Siapa yang Jawa tuh? Bin. Oh, Bin. Oh, ya. Enggak, Jawa tuh yang asli Bin yang Iya. emang Ya, Jawa tuh kan Indonesia Hawaii Iya. gitu kan. Naturalisasi. Bin dari mana? Sukabumi ya? Dari mana? Bin Anthony naturalisasi. Dari Kudus ya? Bin naturalisasi Jawa tuh heritage gitu ya. Yo, Anthony Bin Bakri gitu. Heritage itu udah kayak nama restoran tau gak lo? Nah, enggak, cuman maksudnya digadang. Maksud gue tadi 2 tuh di starting 5-nya lah. Kan cuma 2 2 asing yang bisa main sekaligus kan. Yang ditingkatin dari musim lalu yang 1. Cuma lawan Prawira yang lumayan dipretelin ya. Gimana first impression lo soal tim jilik dari Kuningan ini? Sesuai ekspektasi atau enggak? Gue rasa sih belum. Awal lah, Pak. Ya, tapi menurut lo kesan pertama dari ngelihat PJ yang digadang-gadang tuh gimana? Pas lawan Prawira. Yang akan main lawan Hawks. First half kecewa gua. Wah. Gini kan gue expect 3 pemain NBA V. Iya. I was hosting the game as well, right? Ya, tapi kan kayak lu 3 pemain NBA ada di rotasi plus Jawato plus Bin. Terus yang cara bermainnya tuh enggak seperti yang kayak gue expect gitu. With the Thunder's dunks dan lebih lebih ngeflow. Dan granted mungkin yang datang ini kayak Thomas Robinson, KJ McDaniels itu bukan yang kayak ball handler dan setting the tone, right? They're more like physical guys yang athleticismnya off the charts zaman dulu. Tapi kalau nggak ada Bean itu di first half ya, I think it was the star was Bean. Beans, potatoes, green. Beans, potatoes, green. Oh, jadi nyambungnya. Cocok lagi. Jadi Beans itu jadi Bean itu jadi bintang ya kan. Gue expect justru Bintang ya? Bintang. Tapi akhirnya pun A lot of yang puns here, ya, the show. I like this. akhirnya pun gue merasa kayak harusnya lebih nih. Gue nggak tahu apakah ini first game. Dan itu juga isinya kan kalau lihat rotasinya rotasi main ya. Sampai lapis 3 lo punya Yesaya, Aldi, Zator, that could start in another team. Dan di mana mereka nggak main? Itu dia sama sekali. Sama sekali. Dan kudos to Yesaya for keeping a positive energy throughout the game. Gue sangat suka by the way kita ngomongin Yesaya. Momen ketika si Tyler James itu lumayan barking ke benchnya siapa PJ itu kelihatan banget yang maju duluan dia saya masukkan dalam hati itu. Timur men. Jangan salah lo bro. Terus gue kayak itu tapi second half it was better. Lots of flow and the defense tighten up. Tapi yang gue ini juga adalah banyak yang ngomong masalah wasit ya karena itu kan very physical dan tensinya cukup tinggi dengan Reza Guntara baru pindah. Iya banget. Tahun lalu kalah di final banyak yap. Kayaknya wasit juga dapat pesanan bahwa kayak jangan sampai naik inilah tensinya terlalu naik. Jadi mereka harus sering calling foul supaya nggak terlalu physical. Tapi itu mematikan flow of the game. Tapi gue jujur penasaran nanti lewat Tangerang House mungkin yang lebih open permainannya dibanding kemarin. But from my point of view agak di bawah ekspektasi gue sih PJ. Bapak host pertandingannya cukup sepakat atau gimana?
Gue expect pertandingan itu kan, wah, it's a season opener. Yeah. It's the last game on the first day of the season opener. Jadi gue sama Bung Aeng, Bung Grisy Oh, panggilannya Aeng ya. Oh, aeng. Yeah. Jadi cukup, wah gimana nih? Yang bisa kita highlight dari game itu Reza Guntara sih. He showed up only with 8 points though. Only with 8 Yeah. points, 8 to 10 points kalau nggak salah. Efisien. Ya, sangat efisien. He come off the bench, tapi he was ready. He was ready. He made his first shot. Ya. Kayak first three, kayak hell no, I'm making this shit. Masuk gitu loh. Dan tapi kalau denger Abi bilang tadi, he was right. The first half itu agak gimana gitu ya. Tapi the second half mereka menangin akhirnya. Mungkin dengan 3 pemain ex NBA di tim itu juga ya, agak bingung juga yang rotasinya gimana. Ya itu dia. Kayak menjaga ego tuh agak Menjaga akan ego tuh sulit sih. agak penting juga. Nah ini juga ada si Thomas Robinson kan. T-Rob. T-Rob, ada T-Rob, ada Gila dulu McDaniels. gue nonton dia Malachi tuh ya? bukan di NBA malahan Di loh. mana? Di final NCAA. NCAA. Dia kalah lawan timnya Anthony Davis dulu. Kansas ya. Dia Kansas lawan Kansas kan? Kentucky. Iya. Oh, Kentucky. Gitu. Terus. Iya, abis itu don't get me wrong, gamenya tuh it's really fun to watch. Hmm. Kayak Anthony Bean 3 step back 3 kalau nggak salah tuh gue lihat ya. But cara main mereka aja, Abi bilang kurang flowing belum, masih mencari ritmenya. Karena rosternya ini beda banget sama tahun lalu. Yeah, that's a good point. Rosternya beda banget. Tahun lalu kan yang ngebawa mereka ke finals, ya saya, Dede, Pras Pras. came off the bench man. Gue Iya. kaget lah gue. By the way, Pras menurut gue salah satu pemain lokal yang mainnya paling bagus. Di opening weekend. Dengan menit yang masih dibatasin, mainnya efisien, cukup aktif di defense-nya. So dan duel pribadi lawan Yuda kemarin, Oh, he won. jelas by far. Nah, Iya. gue geser dikit deh. Oke. Boleh. Mungkin ngomongin sisi Prawira ya. Hmm. Yuda definitely bukan game terbaik, Bukan. tidur. Dan agak aneh juga sih. Maksudnya agak mengganjal ngelihat kita masih ingat di final tahun lalu siapa bintangnya. Yeah. Ngelihat dia lumayan jarang megang bola juga gitu. Nah, lo ngelihatnya ke depannya template-nya akan seperti itu atau gimana? Kayak kalau penampilan Yuda yang apa ya 0 points dari 0 points, dari field open goal-nya ya. field. Yeah. Masalahnya apa tuh kemarin buat dia kalau menurut lo? Jujur gue gak tahu apakah physically dia Ada cedera atau apa? Ada cedera atau udah karena kadang-kadang kalau di IBL ini susahnya adalah kita gak tahu siapa yang cedera, siapa yang sehat. Nah, Laporan cedera ya? Gimana, itu masih kurang, maybe that's the next step buat Yeah. Pak Junas. But terus juga komposisi mainnya beda banget. Tahun lalu mereka punya Brandon Francis yang agak dominan di bola. Tahun ini ada Christian James yang sebenarnya mirip banget ya. Mirip banget. Lo ngomong lo. Yeah. Jadi gue setuju banget nih orang Brandon Francis 2.0 nih. Iya. Karena dari antik Masalah attitude-nya, cara shoot-nya. short form-nya. Tapi ya I think the scheme agak, walaupun secara skema gak terlalu beda jauh, tapi Hans Abraham bau, Yuda bau. So I think it's just more like a championship hangover sih menurut gua. Oh, that's the term. Pasti ada lah. Kayak lu ekspektasi lu habis nerima cincin, habis ngomong ke crowd and all stuff, kayak di home crowd lagi, dan lu harus ngelawan tim yang emang lu tahu pressure-nya adalah nih jago-jago banget nih ex-NBA. Dia tuh agak kayak ini Mavericks waktu opening tip off 2012. Langsung lawan hit itu. Dan beneran di dan beneran pasti dibantai. PJ pun akan ada extra motivation kayak oke, I'm gonna get Gimana this lo guys. meninjau si ini men? Jusikas. I don't know, it ain't juicy at all, man. Itu kalau guys, tough as fuck. kalau menurut Bung Ralfi ini dia He's like Jokic KW. Kalau saya agak wah Boris Diaw putih. Tapi his shots look like Jokic, man. I don't know Yeah, why. yeah, kan? yeah, yeah. Dia high arcing. The shots he took, Ya. kayak formnya, kayak reminds me of Jokic somehow. Gua Jokic KW. ini kalau gua ngeliatnya penampilannya nggak terlalu bagus ya. I think dia cuma nge-score berapa poin gitu di first game. I think across 2 games cuma 11 poin. So, tapi menurut gua adalah ini orang datangnya telat dan skemanya Prawira itu kan cukup sulit ya. Ya Karena detail ya, moving detail. banyak ya. It's like Golden State-nya Indonesia lah. Dan dia pasti yang satu ada apa namanya itu ya harus ada adaptasi kan. Lu datang ke Indonesia dari I think it's from Bulgaria sebelumnya. Oh, bukan Lithuania. kayaknya. Lithuania. Dia Yeah. tapi sebelum pernah main di Arab, ada yang pernah ngomong. Tapi maksud gue adalah dia pasti kan ngambil barang dari kosan, dari rumah dulu kan. Oke. Nggak tahu maksud gue kayak adaptasi terkait
iklim lah, makanan, training, language and all that stuff. So you give him time. Kayaknya kalau gue lihat ya ini sangat susah menakar dari 2 hari pertama karena jangka waktu yang ada buat siap-siap ya. Jadi kayaknya satu hal yang mungkin belum sangat bisa dimaklumi, belum kelihatan tuh adalah kohesi sih sebenarnya. Kohesi ke skema, kohesi di tim yang bintangnya banyak, belum tahu dibagi-bagi ya gimana. Jadi ya kita akan lihat lah dalam minggu kedua. Tapi ada satu tim apa? Speaking on cohesion, Ya silakan. satu tim terbaik yang secara ini ya, itu adalah Bali United Basketball. Oke. They did not Yeah. make any splashes dari segi pemainnya. Mungkin asingnya aja keganti karena emang hampir semua tim kan ganti asing ya. Yeah. Tapi Abramovich, Koming, terus juga Itun, terus Rico. Yeah. All of those, terus ada Lutfi Kosoro juga. All of those, kecuali Sandi Keceng yang cabut ke Prawira, semua stay. Maaf, Lohor masih situ gak sih? Udah nggak. Udah gak ya? Oke, Nggak. sip. Terus? Coachnya pun Anthony Garbeloto stay, dan dia itu tahun lalu Bali ini ending the season on a 10-5 record. Oke. Mereka bisa masuk kelanjut itu. Dia, I think mereka ngebabat 2 lawannya itu ya di first 2 games itu, margin of victory 21 poin. Right now they're top of di klasemen, di atas klasemen, dan mainnya juga enak banget, offensive flow. Yeah. Abramovich is playing like Abramovich ya. Abramovich. Lo masukin dia ke top 5 IBL performers di minggu pertama. Yeah. Dan satu stat yang lo tegaskan di situ adalah 0 turnovers. 0 turnovers. Dan dia he had 1 play. He had 1 play, Ya. alley-oop off the backboard, itu keren banget sih. Si Wenas. Ya, Dia itu king pass. Oh, Itu the iya, pass. iya, Jadi iya, kayak, iya. Kira he knows what he's doing gitu, kayak pas banget. Kayak. Absah untuk bilang bahwa Bali United adalah kuda hitam. Ya. Coba. Kuda hitam. Bali United sama Tangerang Hawks sih. Hawks ya. Oke, kita akan Biar lihat biar tentunya. Rizky Phoenix ini aja. Oke. Enggak. Cuma gini, lo ngomong satu play off the glass. Mungkin juga ada baiknya ini yang lagi sering digoreng nih. Karena di pertandingan kedua, Prawira Bandung, menurut gue mainnya juga masih nggak bagus ya. No. Sloppy banget. Tapi pertandingan melawan Satria Bengawan Solo ya. Oh, ini. Lucu juga, sebuah tim tuh dari tadi bandit jadi Bengawan tuh sebuah evolusi yang lucu gitu loh. Bandit. Kok dari begal WBS, West Bayar Solo. dari begal jadi bangsawan tuh kan aneh gitu kan secara nama, tapi dia mengalahkan dengan satu play di mana Dane Miller ya yang notice postingan kita ini menjadi Tracy McGrady basically. Dia nge-like emang. Dia nge-like. komen. Oh shit, dia Dane komen apa? Miller enggak Komen nyamper ke postingan yang di box to box yang ex pemain NBA atau apa gitu. Oh, oke, Gitu. bukan yang pas dia. Enggak. Ada- Iya nanti gue cek lagi lah. Because he was a posted, right? Iya, cuma penjelasannya kan kalau nggak salah adalah itu kalau aturan FIBA itu nggak boleh kan? Udah direvisi. Revisi Wah. tahun 2022 katanya. Oh, Iya. Revisi tahun Direvisi 2022 di katanya. FIBA-nya apa? Iya. Oke. So Apa tuh? example, a ball has not yet dribbled. He has not yet dribbled Belum and is di-dribble. standing. Oke. Oh, jadi diem ya. Yeah, still when he is deliberately throws the ball against the backboard and Uh-huh. catches or Yeah. touches the ball again before Yeah. it touches another player, it's okay. It's okay. Gila lo. Masih gini ya. Ini Absah. Selamat ya. Ini postingan Augie Fantinus ada Oh, ini saya Gi. lihat. Jadi, Kak Ogi. Kak Ogi. Ya, Saya lihat dari Kak Ogi nih. jadi tidak bisa diperdebatkan lah ya. Katanya boleh gitu. Oke. Nah, Nah, besok-besok gitu semua tuh. Jadi artinya sah sesuai aturan FIBA. Yuk kita sama-sama belajar aturan basket katanya gitu. tapi kenyataannya ya dan yang lebih ajaibnya itu buzzer beaters ya, itu Itu yang bikin tambah lucu. Bukan buzzer beater tapi game winning shot. Oh, game winning shot ya. Yang pokoknya di saat krusial ya. Iya. Gitu. Nah, cuma kan mainnya masih belum ngetun. Iya. Tim yang mainnya udah lumayan ngetun adalah Dewa United. The gods. Nah, gimana nih The Gods nih? The The Gods Gods of of Banten ini. Gimana lo menilai penampilan mereka mengalahkan SM? Iya. Ya, di kandangnya SM juga tuh kemarin. Jakarta. Gimana Ralfi? Raffi dulu lah. I was nggak expect sih gue. Oh, I expect the home team to win lah. Iya. Pasti SM to win. Apalagi ada Abraham Damar lagi ya. Iya udah damar, terus have, I expect them to win. Dewa United kehilangan beberapa pemain juga season lalu. Kevin Oh, Moses. terus ada Patrick juga masuk, kayaknya lumayan. Patrick lumayan. Patrick's nice, Patrick's Iya kan nice. lumayan membantu juga di Dewa United. So yeah, it was came out of the blue aja menurut gue Dewa United bisa menang. gue suka ngeliat betapa ngekliknya permainan Dewa sih as a team. Yeah. Bahkan mereka pelatihnya baru ya nggak salah. Uh. So
Ya gimana tuh lo ngeliat kan dari tadi kan nih tim ini nggak flowy. Lo kalau ngeliat flow-nya Dewa tuh gimana? Bagus karena offense itu jadi bilang ngeflow, nggak stagnan. I think satu hal yang gue ini adalah cuts mereka itu sangat-sangat bagus. Jadi the timing of the cuts dan ada Cutting ya. Jadi pergerakan pemain tanpa itu bola untuk penting. menusuk ke dalam. Jadi kalau Caleb lagi post up, which is one of his favorite moves juga kan. Caleb lagi post up atau Prosper lagi post up, Jordan Adams cutting, Solano cutting, Rio DC cutting. And I think Gelvis Solano itu steal man. Bagus itu. Damn, bagus itu. Di quarter 3 itu gue ngeliat nih orang di SM tuh tadi menang 1. Ya. At the end of the quarter si ini menang 7 poin. Si Dewa yang unggul. Jadi kebalikan 8 poin. Yeah. Gelvis Solano di quarter 3 itu ada 5 poin, 5 assist, 4 steal. Dude played the whole third quarter and he was just a game changer. Ya dan ada satu poin yang lo tweet di IG-nya di Twitternya Box Out ya. Jadi kan pemain yang paling cooking lah ya di SM kan si Trey Davis kan. Lo ngomong soal matching minutes, bisa agak lo jelasin gak sih? Adjustment yang dilakukan pelatih Dewa. Trey Davis starter, Solano di bench. And I think di awal-awal Trey Davis got what he wanted. Tiap kali ke dalam dapat pick, dia bisa nge-sneaking atau kayak nyari posisi kayak Chris Paul. Licin banget. Slitherin. Terus akhirnya dia itu waktu di quarter 2 itu mulai agak berhenti ya flow-nya dari Trey Davis karena Solano yang jaga. Gue langsung mikir kayak ini kalau gue jadi coach Dewa, gue tempel terus. It's like kayak lu kayak nempelin Marcus Smart on your best inilah kan opponent. Bener ditempel dan quarter 3 mati SM. Nah itu ngomongin soal main lokal ya, Caleb Pramod. Gemilang sekali mainnya ya. Sangat gemilang, sesuai dengan nama, sangat gemilang. Gimana Kavi? He's the only player to average double digit points ya, ya kan? Dari lokal? Ya lokal. Abraham Menas. Sama Abraham Menas ya. So jadi dikit banget nih dengan peraturan baru ini kan. Pasti bakal didominasi sama pemain asing lah pasti, ya kan. Kita nggak bisa pungkirin lah. Tapi ya ekspektasi kita pasti pemain-pemain lokal harus step up to the standards juga kan. Dan ternyata ada beberapa ini yang udah step up early banget. Seperti ya itu Abraham Menas sama Caleb. Ya, dia tuh kalau gue ngeliat si Caleb tuh, yes sir, it's like personifikasi dari high IQ player gitu loh. Dan kayak siapa ya? Dan gue tuh selalu ngerasa role apapun yang dikasih ke dia gitu, dia tuh bener-bener main within the flow of the offense. Kan ada istilahnya kan, ada lu maksa atau lu membiarkan the game comes to you gitu loh. Nah untuk pemain yang pernah menjadi MVP bahkan, permainannya di dalam skema dan setup Dewa ini sangat berasa kayak he's letting the game to come to him gitu sih. Nah kan Dewa nih oke nih, SM Prawira, SM bounce back tapi bukan start yang paling ideal ya dari opening week ya. Menurut lo siapa yang lebih in trouble lah di musim ini sejauh ini ya, SM atau Prawira? Lebih Prawira sih. Prawira. Karena SM tuh mungkin di game keduanya pun waktu lawan Dewa tuh nggak ada Mark Henry ya. Bergulat. Ya gue langsung mikir Mark Henry gue juga. Nggak lah, gue suka banget kayak ngejok aja kayak hebat Mark Henry, Mike Henry. Bergulat. Dan itu agak ngaruh sih. Dan kelihatan juga kalah. Prosper was playing really nice. Bagus banget. Tapi ya itu bagaimana lagi prospering banget nih mainnya. Proper mainnya. Iya terus maaf. Lester proper. Dia itu more than proper. Terus maaf. Maaf. Si menurut gue SM ini SM itu enggak tahu ya. Karena SM itu enggak ada Mike Henry dan juga menurut gue ada Abraham Damar, Juan Loren. Mereka harus banyak tim yang tadinya bersandar kepada talent lokal karena ada 2 asing peraturan di lapangan pasti harus mengganti rotasi dan I think needs some getting used to lah ya. Apalagi Arki Sandi Ibrahim dari dulu kan starter kan. Dan Juan Loren sama si ini doang jadinya starter kemarin. But anyways, Prawira ini kalau menurut gue kehilangannya terlalu banyak. Jika Jared Shaw yang pindah ke SM. Terus hilang juga Brandon Francis, hilang juga siapa namanya itu? Reza tuh itu their leader man. Itu dia makanya. Dan maksud gue kayak susah, yang perlu diganti itu Reza sebenarnya.
karena susah mencari pemain yang kayak bisa ngapain aja kan. Yeah. So I think until they can plug in a Reza-sized hole in the paint akan sulit. Ya gue sepakat, gue masih ngerasa bala bantuannya SM tuh masih Masih ada lah, apalagi masih kalau better lah. itu udah turun kan. Siapa? Hah? Hah? Siapa sebut? Hah? Yang kemarin TikTok? Iya lah, TikTok kan kalau udah turun kan. Pemilu tim lagi, politik tim lah harus ngomongnya. Yaudah, itu dulu buat pembahasan soal IBL. Tentunya selalu bisa ditonton di video bersama Bung Ralfi ini. That's right. Nah gitu. Just I'm the Nah ini youngest kita skip pembahasan, kembali ke yang gue sedikit lebih paham, yaitu soal, nah kalau tadi kita ngomongin Indonesia, sekarang kita ngomongin Indiana after the break. Oke, kembali saya ngomongin sedikit aja soal NBA, trade terbesar di tengah musim ya sejauh ini ya. Good for you. Marvin Bagley to the Washington Wizards. It's not that. Akhirnya tim juara Toronto Raptors tahun 2019 sudah hampir dipretelin semua. Wah. Pascal Siakam itu di trade Yeah. ke Indiana Spicy P, welcome baby. untuk mendapatkan Spicy P. yang dikirim sama Indiana ke Toronto itu adalah Bruce Brown, Jordan Nwora, sama ada 3 first round picks dari beberapa tahun ke depan lah. Gue lupa detail persisnya kapan aja. Pertama-tama nih, gue Ralfi. Ya, saya. Siapa yang menang trade ini, Ral? Toronto. I guess it's Indiana. Indiana Itu want kayak the trade. pertanyaan paling gak bermutu yang gue tanyain tahun di episode kali ini sih. Iya, kayak udah mutlak ya. Iya, udah. Kayak menurut gue sih ya emang udah. Sorry. Iya, Sampai iya, kemana-mana nih mic-nya nih. Indiana want the trade, Iya. no doubt. Maafin gue, Paul. From me. Yeah. Gimana? Lo mau mendebatkan itu atau gimana? I think the biggest winner is, I mean, Indiana mereka dapat apa yang mereka cari ya. Ya, Forward apa yang yang mereka besar, butuhkan. bisa bawa bola, bisa di defense juga, tim defense-nya bagus. Bisa defense. Ya. Bisa defense. Itu nggak kayak itu Obi penting Top- banget. Iya, itu. nggak kayak Obi Topang. Where's Miles Turner by the way sih? Masih ada. Kan? Iya, Tapi- kami tidak kehilangan Isaiah Jackson atau Jarius Walker. Iya. Iya. Nah, itu kayak Masters jago-jagonya dia main defense ngeblok ya. I mean, Iya. like pewangi yang paling wangi pun kalau memang udah bau banget susah nutup. Iya. But anyways, like okay, Indiana won, but I think banyak yang ngomong kayak Raptors ngapain dan kawan-kawan. I think if you look at the context ya, kalau lihat konteksnya itu adalah Siakam itu tahun depan unrestricted free agent, yang Artinya, berarti ya. dia itu bisa aja pindah tim tanpa Raptors mendapatkan kompensasi apa-apa. Jadi Raptors nggak punya kendali apapun kecuali bisa nawar kontrak dan negosiasi sama Siakam, dan Siakam bisa aja memilih tim lain dengan bebas. Dibanding kehilangan Siakam tanpa mendapatkan apa-apa, I would take Bruce Brown yang kontraknya bagus plus pasti akan udah terbukti winning player nih, bisa go flip lagi contender, and 3 first round picks. Ya. Ini And Kyrie Lewis Jr. itu salah satu main paling cepat di NBA ya. Ya, aneh cepet pulang. Iya, maksudnya tentu ini terlihat seperti kemenangan buat Indiana. Iya. Tapi kan konteks buat Pacers itu beda dengan konteks buat Raptors. Gitu. Mungkin itu juga adalah byproduct dari menunggu buat nge-trade Siakam selama ini sampai sekarang gitu. Mau nggak mau lo akan harus agak beririsan dengan demand dan konteks di lapangan lah gitu. Dan sebenarnya juga lo ngomongin soal Bruce Brown, seandainya itu nggak masuk, menurut gue dia aset yang berharga buat dipindahin gitu. Yeah. Gue akan sangat malas kalau misalnya Bruce Brown tiba-tiba ke Celtics atau apa Ya, gitu. ya. Waduh. Mending di keep di Raptors. Biasanya kalau saya Waduh. trade fantasy itu gue bilang nih jangan sampai pemain ini nyampe ke sini ya. Gitu. Iya. Mungkin gitu. itu si Kevin Pritchard juga ada message ke Masai Ujiri ya. Please take care of Bruce Brown. Ya, Tapi ya, satu ya. hal yang ini, I mean, he's a Warriors fan, so Oh no. kita harus agak serius sedikit. Lu Oh no. Warriors nggak dapet Siakam berarti kan? I know. Iya. Kayak. Raymond- But at least Enggak, Raymond Green bakal bangkit udah, tenang aja. Nah, gue nggak tahu tentang itu ya. Gue nggak tahu tentang itu. Jonathan Kuminga mantep lah itu. Kuminga mantep, iya. Tapi kok nomor 12 ya. At least the Wolves are doing good. Hey. Oh, iya, iya. Oh, dia Minnesota boy. Buat konteks, Ralph ini pernah pertukaran pelajar ke Minnesota. Minnesota. Nah, jadi kan TKI. So I'm not a bandwagon, jadi disclaimer. jadi emang selamanya dia Warriors tuh glory hunter aja. Glory sebenarnya. hunter. Tim asli Wolves, dia udah menantikan momen ini. Momen ini gue kayak kalau tim gue yang satu Gitu. jatuh nih. Iya. Oh, Pak. Iya. Jatuh nih ya. Iya. Wolves di atas, tetap ada Gitu. yang Nggak, bisa gue banggain udah, lah setengahnya. Nggak gini loh, sebagai fans Indiana ya, yang
gue tuh balik ke Indonesia, gue tuh masih SD. Final Pacers Lakers, nggak, semua teman gue tuh Lakers Lakers nggak pasti. ada yang tahu Indiana tuh apa gitu kan. Anjing. ada kebanggaan, ada pride, ya. Mendukung tim yang fansnya tuh nggak banyak. Iya. Jadi saran gue ke lo udah, dan mau dibilang lo loncat ke bandwagon Wolves, kan lo bisa bilang ya saya dulu setahun di sana. Lu kalau mau bikin inilah Apa? Timberwolves ID. Asik. Belum ada ya? Belum ada. Lo malah nih contoh yang saking, bagus ya. Saking guremnya belum. Lagi belum ada ya? Tapi tunggu, kalau ngomongin akun fans, salah satu yang paling terkenal di social media itu adalah Timberwolves Brazil. Oh, Lu belum tahu. Oh belum tahu. Oh, man. Coba cek. Jadi dia setiap habis menang pertandingan, ya itu dia suka nge-upload AI serigala tuh lagi ngapain simbol tim lawannya. Gitu loh. It's a bit it's a bit sexual. Oh. Steph Curry dimakan lah sama serigala gitu-gitu iya. kalau habis ngalahin Warriors. Turns out there is a fetish about kayak gitu loh. So people actually get excited. Jadi orang itu sexually tertarik dengan adegan-adegan seperti itu gitu loh. Dilahap dan kawan-kawan. Oke, baik. Well, there's Bestiality sih. Gue sih cukup yakin tuh yang punya akun Timberwolves Brazil lu cukup bestiality. Oke, tapi gini deh, kita ngomongin ke trade lah aja. Ini tuh menurut lo dengan Siakam ke Indiana ya. Mereka itu sekarang projectionnya tuh apakah sudah bisa masuk ke top 4 timur atau belum? Nah, paham nih, gimana Di? Atau mungkin Ralfi punya pendapat Wah, soal ini? saya Indiana, nggak pernah saya dalemin, Pak. Ya, saya tahu tim saya. Haliburton udah mau balik sih. Maksud gue I think this top 4 ya. Kan udah pasti Boston. I'm sorry still no. Oke, Yeah. coba lo urutin deh top 4 East lo tuh siapa deh? Celtics, Bucks, Sixers. Ya. Wah, Bucks ternyata lo cukup tinggi ya sama Milwaukee ya. Dibanding Iya. itu those Yeah. three. I would still take the Miami Heat. Miami Heat. Oh ya? I'm sorry to say. Over Ya. Indiana. Over Indiana. Walaupun mereka menang itu in Silakan, season Ralfi. nih. Juara dua. Finalis. Finalis. They don't got coach. I mean, Rick Carlisle is one hell of a coach. Yeah. I love him. Tapi Coach Paul man, dia jadi yang termahal bukan karena dia nggak bisa ngapa-ngapain dong. Oke. Gini ya, gue bisa mengerti perspektif. And the lo. Knicks ya kan. I love it. Enggak. Knicks membaik ya, arguably. Oke. Iya. Hartenstein tuh kan stats defense luar biasa ya. Ah. Oke. Gue bisa mengerti logika masukin Miami di atas Pacers. Karena ini tim yang benar-benar udah terbukti ketika di postseason selalu punching above ekspektasi. Iya. Dan gue juga sepakat Coach Spoelstra yang baru dapat extension paling mahal di NBA. Itu juga agak lucu tuh. Iya baru kan, baru dia cerai. ditunggu kan. Abis adalah pelatih terbaik di NBA gitu. Cuman gue cuma akan bilang begini bahwa kita belum melihat potensi tim Indiana dengan tambahan Dan Siakam. offense dari Siakam. Karena ini kelemahan paling gede dari Indiana itu ditambal dengan Siakam. Kayak a position of weakness, kelemahan di 4 itu sekarang menjadi posisi yang cukup kuat. Di mana tim Indiana yang tadinya kayaknya agak undersized, sekarang lumayan panjang tim ini. Gitu, dan kita juga harus ingat bahwa Siakam adalah pemain yang sebenarnya belum lama ini ya 2 musim lalu masih All NBA dan sudah pernah main sampai ke level yang Finals. paling tinggi. Yeah. Dan terakhir, gue ngerti, gue juga akan bilang bahwa Spoelstra adalah pelatih yang lebih hebat ya. Tapi Carlisle. 12 tahun yang lalu pelatih yang benar-benar bikin Spoelstra terlihat seperti pelatih miskin taktik adalah Rick Carlisle ketika di Tapi Dallas. jujur ya, Yeah. menurut gua Yeah. kalau itu nggak kalah mereka, Spoelstra nggak akan sejago Dia ini sekarang. tidak akan berevolusi. Itu villain story-nya dia. Bener. Karena ternyata ini ya. Itu pas Big Three hit ya? Dan kita mesti Iya, ingat Madrid. itu Dallas Mavericksnya main zone loh. Iya. Buat memaksa LeBron. Iya. Dan Miami terkenal dengan apa? 1-3-1 zone gitu. Tapi menurut gua, I think ini debat yang lo juga bisa make the case Indiana punya potensi buat masuk. Tapi tentu kita harus melihat Haliburton pas kembali dari cedera apa. Ekspektasi gue sekarang udah fix adalah lo bisa masuk ke second round di East. So buat gue harusnya bisa jadi top 4. Cuma itu kan tergantung ketemu siapa nantinya di playoff. Nah, ngomong-ngomong soal tim yang membaik, satu aja nih, tiba-tiba ada tim yang mendadak nggak dangdut lagi mainnya, Utah Blitzkrieg. Jazz. Iya. Gimana men? Ini Dangdut ke jazz. resep suksesnya apa nih Jazz mendadak jago lagi nih? Colin Sexton, Chris Dunn. Ngapain mereka? Mereka entah kenapa jadi formidable duo di perimeter. Jadi I think Chris Dunn tadi gue habis check the stats.
poinnya cuma 5 per game di 14 game terakhir sejak jadi starter. Sejak Clarkson cedera, Keontae George cedera. Tapi asisnya 6, 6.1, turnovernya cuma 1, which is us playmakers really strive Rapi, for rapi. rapi. Kayak Pokoknya game gini. manager. Coba deh lu kasih konteks ya. Yang mana? Ini. Kalau buat point guard Mhm. ya, mendingan lo 3 assist apa 0 turnover? Kayak rasio melihat pentingnya 0 turnover dibandingin jumlah assist tuh segimana? I think kalau rasionya masih di atas di atas Jadi ada rasio assist turnover, turnover. ya? Jadi ya, Nah. jadi kayak sebetulnya efisien lu menjaga bola dan Yeah. men-set up teman-teman lu. Bagi gua di atas 2,5 itu oke, respectable. Oke, jadi 2,5 kali lipat turnovernya ya, Ya, jadi jumlah assistnya 5 ya? turnover, 5 assist 2 turnover. Iya. Gitu. Oke. Ya, itu Bukannya juga 10 assist 4 turnover. Oke. Cool. Kalau number ya. kalau dan menurut gua yang elite itu adalah ketika lu udah bisa exceed 4,5 sampai 5, which is the Haliburton, the Chris Paul, the Trae Youngs. Oh, Triang. Oh ya. Yeah. I like Trae Young this year. Oh, bagus. And then the Chris Dunn of the world. Tapi game manager, jadi bukan yang kayak emang flashy banget, tapi kebantu oleh sistem. Dan ini menurut gue Will Hardy emang Pelatih suatu bagus pelatih ini, yang pelatih bagus. banget. Itu dia bisa menyulap tim yang kayak gitu ya. Who would have thought tim isinya Colin Sexton, Chris Dunn, Jordan Clarkson, Keontae George, Lauri Markkanen, Kelly Olynyk, Walker Kessler itu bisa ripping off like a 9-1. Tahun lalu bisa kita udah see the signs, tapi I thought this year they would tank it in, tapi ternyata tahun ini bagus banget sih. Lo Rapih. kalau ngeliat Jazz kayak gini, kelihatannya mode mereka ya main sebaik mungkin aja atau masih ada angan-angan oke tapi gue at some point mau Kayak mereka dengan ini ya, kayak mereka bisa main dengan pieces yang punya yang itu ya, piecesnya pun yang kayak Simone Fontecchio, Fettuccini, Spaghetti. Iya. Fontecchio ada situ ya benar. Ya maksud gua nggak terlalu wah gitu ya. Dan mereka dengan mudah bisa pivot untuk datengin superstar gitu-gitu. Tapi gua ngelihat ada satu cara berkembang yang organik, which is the OKC way, Ya. OKOC. Jadinya pun kayaknya sih Sam Presti lagi, Danny Ainge, Will Hardy. Karena kebetulan mirip nih. Lu punya Mark Daigneault waktu di OKC, sekarang lu punya Will Hardy, two young coaches yang very very cerebral, sangat-sangat pintar. Ngapain gue cepet-cepet bawa superstar yang belum tentu bisa ngejel sama sistemnya. I would just wait for the right guy, which in OKC's case was Chet Holmgren. Sekarang gue udah punya shy-nya Utah Jazz, yaitu Lauri Markkanen. Gue udah punya banyak pemain muda yang bisa berkontribusi. Gue tinggal lihat siapa yang who's gonna stay, siapa yang bisa gue iniin. So I'll just take it easy. Ya, gue kadang-kadang ngerasa pivot atau perubahan langkah dari yang tadi ya kan. Gue sempat mengira dia bakal all out tank because trade Rudy Gobert kan. Yang datengin load yang cukup banyak gitu. Mungkin juga dengan OKC sempat ada persepsi dia akan tanking terus karena ya udah dia mengamankan draft stocknya tuh sampai untuk waktu yang lama. Tapi emang kayaknya ada paham bahwa ya setelah sekian lama coba main bagus gitu loh. Karena kalau lu tanking terus menerus gini, Detroit tanking lagi kan. I don't think they want to tank. Iya deh. Cuma They don't want to tank kayaknya deh. Cuma kan Kalau Spurs kayaknya they want to tank. sampai sebuah titik mau lo tanking terus dan selalu dapat draft pick pertama, itu kan agak merefleksikan tim ini tuh kulturnya kayak apa. Timberwolves sebelum ini masuk. Sebelum Chris Finch. masuk. Ya. They never Nah. made it past the first round. Ya, walaupun mungkin Utah Jazz tidak akan selalu mendapatkan first pick-nya going forward, ketika pemain lain atau free agent yang mungkin nggak gede-gede banget, tapi lu melirik next step-nya, ngelihat wah ini tim muda yang punya potensi nih, gitu. Siapa tahu at some point keberadaan Markkanen dan tim yang Will Hardy dan tim yang terus naik itu kayak sekarang orang lihat Haliburton di Indiana, gitu. Iya kita semua jelek nih, tapi langsung lo bisa ngelihat kan kalau kita nih pasti akan semakin bagus dan menurut gua culture atau apa ya semacam indikasi nih kalau tim ini nih vibe-nya bagus tuh adalah sesuatu yang bisa bikin tim small market terlihat sangat menjual sih sebenarnya buat pemain. Karena ya at the end of the day nggak semua pemain akan selalu kebagian lure atau spot ke tim big market gitu. And deservedly so gitu. Kalau ada pasar-pasar lain dengan project-project yang terlihat lebih potensial,
ya kenapa tidak gitu. Iya, iya. Dan Utah kan katanya pemandangannya cukup bagus ya, kota Bisa startup main atau ski. apa. Iya, Iya kan? startup ya. Gitu. So, itu aja kali ya buat pembahasan soal NBA. Go next. Ini kapan Go lagi next. Bung Ralfi di studio lagi kapan? Einstein. Hari Sabtu. Sabtu ngawal apa? Sabtu. Coba di- ngiklan dulu, I- ngiklan I- dulu, I- iklan ya. Iklan dulu dong. IBL apa NBA? IBL dong. Oh. Oh, gue juga Siapa, siapa, gue juga siapa, mau siapa? iklan dong. Boleh dong iklan. Ya dong. udah, Abi dulu deh. Abi dulu, Abi iklan, mau Bi. iklan Ya, apa ke kamera? Sabtu. Sabtu. Kayaknya fantasy IBL, daily fantasy IBL-nya udah bisa naik nih. Like di mana itu? Pakai Google. Jadi skemanya adalah gini, kalian nanti Nah, akan ini ada nih. link di box out lah most likely atau di akun-akun lain. Iya. Linknya diklik masuk ke Google Form, tinggal masukin nama sama handle social media kalian. Pilih 5 pemain yang main di hari itu. Sekarang masih bebas, mau 5-5-nya asing boleh. Serah udah bisa kayak Pelita Jaya kalian. Ya. Bebas tanpa aturan. Ya. Pilih 5, nanti at the end of the day atau besok paginya kita akan run our model, our system. Nanti dia akan ngelihat apakah siapa yang memiliki kombinasi 5 pemain dengan fantasy points paling besar. Oh, dan kategori statsnya apa aja tuh? Jadi kategori satu yang kita pakai itu adalah points, rebound. Gua agak lupa detailnya sih. Tapi jadi points, rebound, assist, 3 point. Ya mirip-mirip Yahoo Fantasy mirip, lah tapi ya. itu semua dikali koefisien tersendiri nanti dijumlahin. Koefisien loh mainnya. Dia maksudnya kayak dikali pengali lah ya. Making moves, box. Jadi out, kalau man. mau nyoba Ya, ya, it's Oke. live. Ya, Mana ya, tadi? ya. Box out aja langsung. Di box out aja. Wah, mantap. Dan Oh, jangan main jangan lupa juga itu buat yang ingin mempelajari. Nah. Ini jadi pawang IBL preview dossier Ya. semua tim Kecuali Kesatria Bengawan Solo, gue lupa. oh ada satu yang belum ya. Iya udah, ada satu yang ketinggalan. Jadi nanti kalau diupdate lagi itu ada Kesatria Bengawan Solo. Kalau agak pengen tahu backgroundnya, profilnya, buat bisa menerka-nerka ini siapa yang lagi main, kelemahannya apa, kekuatannya apa, bisa dipantengin di IG-nya Box Out. Itu iklan buat Box Out, iklan buat lo Iya. gimana Raffi? Enggak, referensi saya siarannya dari box out saya. Gue siarannya HP gue sama iPad. Nah, Iya. ini box out Abi apa nih? kami menyediakan jasa ini. Iya. Enggak. Halo. Asik. So ya, hari Sabtu pertandingannya gue nge-host Bima Perkasa Jogja lawan Dewa United. Nice. Sama satu lagi the Borneo Hornbills lawan Tangerang Hawks. Damn, Oke, pertarungan nice. burung. Burung ya. Unggas. Tim Unggas ini cukup banyak di Unggas. Indonesia. Iya, iya, ya. Terus di Tangerang Hawks ada Quentin Dove. Iya, sama Bird. Jabari Bird. The Bird Team. The Birds. Oke, The Birds, thank you baby. Raffi. Itu aja. Jangan lupa buat komen, setuju nggak setuju. Komentarin code switching kita juga. Oh, sama ini, Apalagi. mention Rizky Effendi di Oh ya, ini kalian. tolong tag Get him here. agar beliau bisa mengedukasi kita. Yeah. Betul, mencerahkan kita I wanna meet soal- my new idol. Betul. Jangan lupa buat komen dan subscribe channel Box to Box ID. Box Out is out and the IBL is in.